Guys, kalian tahu nggak sih tokoh yang ada di atas ini? Beliau adalah tokoh yang sangat penting dalam dunia perekonomian. Nah, di mana dengan pemikirannya itu, yang beliau dapat menghasilkan sebuah solusi yang sangat membantu terkait permasalahan yang ada terjadi pada masa tersebut. Sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Makro Dunia. Nah, beliau itu bernama John Maynard Keynes. Jadi di sini saya Adventus Alerico Nugroho dengan NIM 250701001 akan menjelaskan tentang apa sih yang menjadi latar belakang mengapa beliau ini mau berpikir tentang ekonomi dunia. Latar belakang pertama yang menyebabkan teori Keynes ini berlangsung itu karena terjadinya Great Depression yang melanda seluruh dunia. Nah, Great Depression ini adalah sebuah periode kesulitan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi Keynes. John Maynard Keynes telah memulai karyanya yaitu pada tahun 1920 yang meneliti antara hubungan pengangguran uang dan juga suku bunga. Nah, pada kala itu Keynes menulis bukunya yang ia terbitkan pada 1930 yang berjudul Treatise on Money, yang dimana ide sentral dari buku tersebut itu menjelaskan bahwa jika jumlah suku bunga yang ditabung oleh orang-orang itu melebihi dari apa yang suku bunga yang beredar, maka jumlah pengangguran itu akan meningkat. Hal ini disebabkan karena orang-orang terus tidak ingin menghabiskan duitnya, sebagian besar apa yang telah dibayarkan dari pemilik kerja, sehingga menyulitkan pemilik kerja untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Latar belakang yang kedua yang menyambung dari Great Depression tersebut itu karena penurunan permintaan agregat yang jauh menyebabkan perekonomian jauh di bawah tingkat output pada lapangan kerja penuh pada tahun 1933. Yang di sini saya akan menjelaskan menggunakan kurva yang saya dapatkan dari internet. Nah, jadi gambar tersebut itu memiliki komponen yang berisikan AD atau aggregate demand yang ditunjukkan oleh garis biru yang menunjukkan hubungan antara negatif tingkat harga dan juga jumlah output yang turun pada taraf tersebut. Yang kedua itu ada SRAS atau Short Run Aggregate Supply yang dimana penawaran agregat jangka pendek itu dilambangkan oleh garis oranye dan merah yang menunjukkan dalam jangka pendek harga akan naik tapi produksi juga akan naik. Terus yang ketiga ada LRAS atau Long Run Aggregate Supply yang ditunjukkan oleh pada garis vertikal ungu yang menunjukkan output potensial ekonomi tidak tergantung dengan harga. Nah, pada kondisi di mana tahun 1929 yang menjadi titik awal, titik potong AD dan RSAS ini menghasilkan output Y dan harga pasar pada garis P itu berada stabil relatif dekat pada potensi. Sedangkan proses menuju tahun 1933 terjadi dua pergeseran penting yang dimana AD bergeser ke kiri yang ditunjukkan pada panah biru ke kiri yang menyebabkan penurunan ekonomi, penurunan konsumsi, penurunan investasi dan juga krisis keuangan. Nah, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah output menjadi turun drastis yang dimana garis Y ini turun ke kiri yaitu garis Y pada yang baru tersebut. Nah, terus ada pergeseran RAS ke kanan yang ditunjukkan pada garis panah merah menuju ke panah oranye yang menyebabkan penurunan biaya produksi. Misalnya upah menjadi turun. Dampaknya semakin menahan penurunan ekonomi dan juga output yang tidak cukup. Terus kondisi pada tahun 1933 yaitu pada titik akhir, titik potong baru antara AD dan SRAS itu menghasilkan output yang lebih rendah, harga juga lebih rendah, sehingga ekonomi mengalami resesi berat atau Great Depression yang terjadi pada kala itu, yang menyebabkan pengangguran tinggi, output juga jatuh di bawah LRAS. Nah, kesimpulannya, faktor ekonomi ini adalah turunnya permintaan agregat demand. Pergeseran short run aggregate supply hanya sedikit membantu terjadinya deflasi. Penurunan produksi ini sangat besar terhadap Great Depression. Yang menjadi latar belakang ketiga mengapa John Maynard Keynes ini mau memikirkan tentang perekonomian dunia itu karena kegagalan teori klasik yang diciptakan oleh Adam Smith, yang dimana ini terlihat jelas pada saat Great Depression pada tahun 1930-an, yang dimana pasar itu gagal mencapai keseimbangan otomatis, menyebabkan pengangguran tinggi dan juga deflasi, sehingga doktrin laissez-faire yang tidak terbatas, yang mampu mengatasi krisis struktural dalam membuktikan bahwa intervensi pemerintah diperlukan pada kala itu.
Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, gagal menjelaskan apa itu Great Depression. Asumsi ekonomi klasik bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan itu tidak terbukti karena pada saat itu krisis global di mana pengangguran melonjak tinggi sebanyak 25% itu terjadi di beberapa negara dan harga pasar itu tidak kembali pada titik stabilnya. Terus kemudian ada angka pengangguran dan yang sangat tinggi. Dikarenakan orang-orang itu tidak ingin membelanjakan duitnya sehingga para pemberi pekerjaan itu tidak mendapatkan keuntungan. Yang dimana karena tidak mendapat keuntungan, mereka jadi tidak bisa menggaji para pekerja. Sehingga yang awalnya hanya pemotongan gaji, lama-kelamaan akan berimbas pada pengurangan karyawan atau pemecatan, sehingga pengangguran itu terjadi pelonjakan. Terus yang keempat itu karena pengabaian atau intervensi pemerintah yang sangat tidak didengarkan. Dengan adanya doktrin laissez-faire ini, yang dimana pasar itu bebas melakukan apa yang mereka mau, sehingga pemerintah enggan mengambil andil dalam terjadinya kegiatan ekonomi yang ada di dunia, sehingga rakyat-rakyat yang tidak bisa bersaing dalam pasar itu tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan pemerintah pun tidak juga memberikan solusi terhadap rakyat tersebut, sehingga rakyat yang sengsara makin sengsara, tapi pemerintah tidak kunjung memberikan apa yang rakyat butuhkan. Jadi mungkin itu saja dari yang saya pelajari tentang John Maynard Keynes ini. Kesimpulannya, pada kala itu dunia ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Terjadi banyak permasalahan yang membuat John Maynard Keynes ini mau mencurahkan pikirannya untuk mendapatkan solusi yang dimana itu sangat membantu terhadap perekonomian dunia. Dengan julukannya sebagai Bapak Makroekonomi Dunia itu membuktikan bahwa John Maynard Keynes itu tokoh yang sangat ditakuti dalam dunia ekonomi kala itu, yang dimana pemikiran ekonomi tersebut memberikan solusi yang membuat nama John Maynard Keynes ini sangat digemari pada kala itu. Saya Advent Saleh Nugroho, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.